Ini itu rumah yang di sudut itu berarti ada ya? Ada ya? Bawah ya? Jadi 24 meter ya? 24 meter. Mungkin izin Bapak Bupati. Oh iya, dia tetap bisa. Iya, tidak campur di tahun ini. Oke. Mohon izin Bapak Bupati, Pak Wakil Pak Sekda, Pak Ibu sekalian, sekarang kita meninjau 3 paket proyek sekaligus titik kumpulnya jadi satu. Melihat kondisi parkir. Pertama Jalan Raya Catu Labuan Said. Ini wonten peningkatan jalan, drainase dan trotoar. Tadi Bapak mungkin sudah lihat di jalan sudah mulai pasang box tempat ini. Mungkin unitnya sampai mulai. Yang kedua yang kita tinjau niki Pak ke arah selatan. Niki Labuan Said pun mulai dibebaskan dengan lebar 24 meter juga. Dari perempatan ke utara, niki paket Labuan Said Pedati. Niko sampun sembus niki sampai di Pedati. Nanti berkenan Pak Bupati meninjau sampai ke utara, sekaligus menentukan titik groundbreaking. Kami sudah cek sebelumnya ada posisi yang bagus di sana datang. Selanjutnya hal teknis mohon dilaporkan kepada Pak Bupati pada ini. Terima kasih Bapak Bupati. Secara dalam kesempatan ini di titik ini yang disampaikan Bapak Asisten, kita ada kegiatan yang pertama Pura-Pura Labuan Said. Sebenarnya ini dari satu Pura-Pura juga ada satu rasa yang akan kita lakukan sekarang juga. Terus saat Labuan Said yang ini Bapak, yang di sebelah itu sampai ke Pura-Pura. Itu panjangnya 210, jadi ada satu jembatan, dan juga yang di Catu Pura-Pura ada satu jembatan tentang 1 meter. Nah, lanjut nanti ke arah BPG Labuan Said Pedati akan kita kerjakan tuntas di tahun 2006 ini. Artinya di jalan lingkar barat ini tidak ada 6 trase yang akan kita eksekusi dan selesai tuntas di tahun 2027 dan mulai tahun 2026. Untuk 2026 Begini Pak, ada sebagian pemerasan, ada sebagian tuntas, ada aspal. Untuk jalan dari Labuan Said ke Pedati tuntas Pak. Tuntas aspal dan sedianya. Semua sudah tuntas. Terus itu Labuan Said untuk fase Pura-Pura Labuan Said ini kita pembentukan badan jalan, pengaspalan dan nanti 2027 jembatannya. Gitu. Seperti arahan Bapak kemarin, nanti kita buat seperti ini. Nah, nanti kita akan sesuaikan. Di sini ada taman-tanaman bugenvil, nah, semacam ilustrasi seperti ini juga. Nanti kurang lebih seperti ini selesainya. Yang pada dingin 1,1 izin. ini berarti ya jarak berapa kilo nih? 1,127 meter. 1,1 kilo. Ini 2,1 ini yang tuntas berarti Pak, ini tuntas. kalau pulang itu menuju luar tuh nih. Pura-Pura menuju luar tuh Pak. Ini gimana? Tuntas. Ini badan jalannya sudah terbentuk. Kita aspal sepanjang 800 meter, nanti berlanjut nantinya 2027 termasuk dengan jembatannya. Yang tadi. Ini Pak. Sekarang posisi kita di mana nih? titik kumpulnya. Ya, sekarang ini kita posisi di mana nih? Sorry. Oh, iya. Perempatan Labuan Said. Oh, iya. Ini izin. Iya. Jangan masuk lagi Labuan Said. Ya, tidak. Dan ini kita sini ya. Ini jalan dia. Oke. Ini totalnya kita nanti totalnya 10 km.
Oh 10 km. Sekarang kita ambil di Oke. nanti melanjutkannya lagi kita bahas. Yang makin iki. Berarti kalau untuk tahun 2026 ini untuk pengerasan udah dari sini ya? Iya. Udah bisa dari sini? Sudah bisa Pak. Mungkin pembentukan badan jalan Ya, sampai di pelabuhan site sampai di sini. pelabuhan site Kalau kotoran ini belum. ini kita sedang berproses ke sana. Dikit Pak, dikit kita mau musyawarah ini. Oh ini musyawarah. Ini di mana nih? Ini di mana nih? Ini mana nih? Di Jimbaran Hijau. Oh ini Jimbaran. Hijau. Oh ini Jimbaran. Oh ini yang dulu saya ya. Oh ini Uluwatu sini ya. Kita sedang Diki yang kita eksekusi sekarang Diki tuntas 2026 sampai total. Diki kita ambil badan jalannya dan sebagian perkerasan dan jembatannya di tahun 2026. Ini Niki kalau dari sini bisa Oh sampai tembus perempatan ampun. bisa Jalan perempatan jalan apa namanya? Pedati Pak Dadi Pak. Nggih. Kapan? Macet lah. Pacar Ini ya saya maksudkan loh ini. Oh ini memang nikung ya? Ini memang nikung ya Pak? Kalau tadi cuma nggak bisa. Nggak bisa kena ya? bojong. Bojong Pak. Ini. Rumah di mungkin karena 24-nya betul Pak. Oh itu. Ini Pak Kadis lah. Ini memang udah 24 tahun dapat nih. Kalau hutan mungkin pernah Ini kan ada taman di antara tembok juga. Oh iya. Pak udah pikirkan nih kalau ini kalau ada apa namanya trotoarnya itu. Ini kandang apa nih kandang nih? Oh ini ada jalan. Ini siapa ini? Pak Didiako adalah Pak Didiako. Ini enggak maksudnya agak kurang ini loh. kurang elok. Elok dus gitu. Pojok. Oh kena. Pojoknya Jadi ini kena tembok. Oh iya, makanya saya pikir tadi. Tapi kalau Pak kena itu harus Pak ada sistem itu ada. Sabun Pak. Ya kena geser. Yang di ujung sana Ayo jangan lebih. lumayan itu. Tapi kan bisa ya ini yang dikira di sini. Ya kan? Nanti di sini. di mana? Oh iya. Di sini harus sekalian nanti. Ya. Ada kawan cara. Baru. Ini kan ini ada suku aja padahal ini kapal belakang kemarin. Ini kalau dia mau bongkar wawancara. Dan juga belum hitung lah. Belakangi jalan.
Lapang. Yang kedua di sini keluarganya pasti betul. Dan itu ini banteng, kita lihat. Kanan jalan. Info dari Pas ini rawang pit warna lain merah. Nah, lagi. Gaya-gaya pit warna lain warna merah. Ayo kita di sini aja sini. Ricky dados. Ini kan ada alat berat nih. Kerja. Kami lengkap. Saya dengan Pak Bupati, ada Pak Sekda juga hadir didampingi oleh beberapa pejabat yang terkait melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memang sedang kami dorong programnya dari 26-2027 ini. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk mengatasi bottleneck kemacetan yang ada di GWK, dan sekarang kita sudah berproses dan sudah ditindaklanjuti. Pertama adalah 2025 kita melakukan pembebasan lahan, dan ini 2026 ini kita sudah langsung melakukan pemadatan dan konstruksi, dan ini juga akan berlanjut sampai tahun 2027. Mudah-mudahan dengan pembangunan jalan lingkar barat ini yang panjangnya kalau tidak salah sekitar 10 kilo lebih ini akan bisa menjadi solusi terhadap bottleneck kemacetan yang ada di sepanjang Jalan Raya Uluwatu, khususnya di Politeknik, GWK, Nirmala sampai ke Uluwatu. Saya kira kalau ini sudah running nanti sampai akhir 2027, jadi banyak alternatif akses yang kita buka untuk orang akses menuju Uluwatu. Bisa lewat ini, karena ini menjadi dua jalur kiri kanan, bisa 2 jalur, dan bisa juga keluarnya seperti apa yang kita lihat nanti tadi di Bayer Setro itu. Dan sehingga kalau ini sudah jalan penuh semua, otomatis kemacetan yang menjadi bottleneck di Pecatu akibat dari kunjungan wisatawan yang membludak di Uluwatu ini bisa kita atasi. Asungkaro ini juga akan berdampak tumbuhnya trust bagi wisatawan bahwa mulai
perhatian government terhadap apa yang menjadi keluhan wisatawan, bukannya wisatawan, kita semua ini terhadap kemacetan ini sudah mulai secara bertahap akan diatasi. Dan untuk yang sebentar lagi kita juga akan meninjau pembangunan jalan infrastruktur yang berada di wilayah tengah yaitu di Kuta Utara untuk Berawo, Tibu Beneng, Canggu dan Tekumar Barat. Ini juga salah satu upaya kita untuk mengatasi kemacetan yang ada di Pita Tengah, di Berawo dan Canggu sekitarnya. Untuk pembangunan itu akan selesai di tahun 2026 ini. Untuk itu 2026, sedangkan untuk yang Badar Sejahtera Baru 1 juga 2026. Tapi untuk yang Lingkar Barat ini kemungkinan akan sampai tahun 2027. Karena tidak saja untuk sampai ke Ayana Jimbaran, sekarang sudah akan kita buat lagi memotong ke Wonogiri menuju kampus Udayana. Kampus Udayana nanti sehingga ini benar-benar itu akan menjadi sirkulasi akses yang banyak menjadi pilihan buat masyarakat, baik yang ada di Kutuh, baik yang ada di Ungasan, termasuk juga akses masyarakat yang ada di Nusa Dua yang menuju Unud. Ini kita sedang dorong terus dan mudah-mudahan nanti saya ngelihat mungkin 2027, 2028 sudah aman kondisi di Badung Selatan ini. Untuk seluruh proyek yang ditinjau hari ini mungkin ada prioritas utama Pak yang akan dikerjakan terlebih dahulu atau yang akan diselesaikan terlebih dahulu Pak? Apa? Untuk prioritas pertama itu proyek ini apa Pak? Oh, ini kan begini. Ini sebenarnya sama nih paralel prioritas di Badar Sejahtera prioritas, tapi Badar Sejahtera karena panjangnya tidak terlalu sepanjang ini, itu akan selesai di 2026 akhir. Malah tadi keterangan Pak Asisten dan laporan dari Pak Kadis PU itu malah dalam hitungan berapa bulan. Itu tidak sampai Desember sudah selesai. Asungkara itu akan menjadi satu bahan buat untuk kita melakukan rekayasa lalu lintas nanti untuk menghadapi malam tahun baru yang mungkin akan orang banyak berkunjung ke Uluwatu akan semakin membludak. Mudah-mudahan dengan kita mengambil langkah seperti itu, wisatawan mulai sudah mendengar bahwa masalah kemacetan di akses menuju Uluwatu bisa diatasi. Sedangkan untuk yang ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga menjadi prioritas. Hanya masalahnya tidak cukup waktu buat kita untuk melaksanakan konstruksi secara penuh. Karena apa? Karena panjangnya ini 10 kilo dan tantangannya cukup berat. Kan di bukit ini kan ada pemotongan tebing, pembangunan jembatan juga tidak bisa cepat. Dan termasuk juga karena yang awalnya hanya akses ke Jimbaran Hijau dan ke Ayana tadi dan ke Simpang Kali, sekarang saya tambah lagi akses dari Lingkar Barat ini menuju Udayana. Jadi dia akan melintangi nanti Jalan Raya Uluwatu. Sehingga nanti kalau orang datang dari Uluwatu mau ke Denpasar, dia bisa melewati Udayana, bisa lewati Simpang Kali. Dengan adanya Wonogiri ini otomatis akan mengurangi beban Simpang Kali. Kalau saat ini tidak ada, kemarin kan sempat tidak ada di awal, ini akan membludak, bottleneck kan ada di Simpang Kali. Nah, oleh karena itu kita antisipasi dengan mencoba membuat Wonogiri dan otomatis akan terpecah kepadatan lalu lintas yang ada di Badung Selatan. Sehingga nanti kalau ada orang, mohon maaf sekali, ada orang dari Nusa Dua mau ke Nusa Dua sudah lah Badar Sejahtera bisa dilakukan. Tapi kalau orang misalnya dari Gianyar, Tangkil ke Uluwatu, dia tidak perlu ke Jimbaran. Dia langsung dari Wonogiri menuju kampus Unud dan akan ketemu nanti Asungkara pembangunan underpass menuju jalan tol nanti. Pak, tadi Bapak sempat sampaikan di awal kalau kabel-kabel itu ditaruh di bawah gitu, untuk itu bagaimana Pak? Ya seperti apa yang saya sampaikan dan ini menjadikan program kita yang sudah kita lakukan adalah ketika kita membangun infrastruktur jalan sekarang seperti ini, sekaligus saya minta kepada PU untuk menurunkan kabel-kabel. Sepanjang ini kan perlu kabel nanti, kita turunkan kabel sehingga tidak nanti ngulang lagi ada pembongkaran. Dari awal termasuk juga saya sudah perintahkan PDAM untuk langsung masuk juga memasang pipa-pipa air, utilitas air ini. Karena masalah air kan menjadi hal yang sangat urgent sekali. Dan ini kebetulan program ini juga paralel, PDAM juga sedang bergerak sekarang untuk bagaimana mengatasi air di Badung Selatan ini. Karena bagaimanapun juga dengan pembangunan infrastruktur yang sangat representatif ini akan berdampak kepada tumbuhnya ekonomi. Tumbuhnya ekonomi tentu perlu didukung oleh tidak saja infrastruktur jalan, juga dukungan air ini, apalagi di bukit ini. Nah, ini juga ini juga inline dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian, akan terjadi land value capture yang akan ada di Badung ini. Inilah jalan Lingkar Barat nih. Sehingga nantinya saya yakin sekali
ini akan tumbuh, ekonomi akan tumbuh, otomatis pendapatan masyarakat akan tumbuh, otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan tumbuh juga itu. Kalau total anggarannya Pak yang digelontorkan Badung untuk semua proyek ini berapa? Kalau total anggaran, kalau tidak salah sekitar 2,5 triliun. Bentar lupa, garis mana? Kalau total anggaran kita kemarin berapa ya? 2,2 triliun. 2,2 triliun Pagu. Untuk yang di mana nih Pak? Yang di ya 2,2. Ini Lingkar Barat aja Pak? Oh iya, 2,2 triliun total dari pembebasan lahan pas juga konstruksinya itu. Dan kemungkinan saya ini tahap pertama, ini kepemimpinan saya bersama Pak Bagus Alisito selaku wakil. Ini kan saya baru 1 tahun 5 bulan ini. Nanti memasuki 2027 sudah saya akan meninggalkan ini, sudah nggak berpikir Badung Selatan lagi. Saya akan lari ke tengah, saya akan masuk ke Gatot Subroto menuju untuk memecah akses Canggu. Jadi Canggu besok kalau orang datang mau ke Canggu itu, jadi tidak perlu nanti balik ke Kerobokan, dia akan keluarnya ke utara, menuju Mengui, menuju Gatot Subroto, termasuk yang mau ke Tanah Lot pun tidak mesti lewat Kerobokan, lewat Gatot Subroto, dan pulangnya juga lewat Gatot Subroto nanti.